Sudah ya teman-teman, kita diamkan selama Halo, assalamualaikum sahabat Pak Wiwi Yogi. Kali ini Pak Wiwi Yogi akan berbagi resep daging teriyaki ya teman-teman. Daging yang kita gunakan adalah daging bagian khas dalam ya. Lalu kita iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Bumbunya terdiri dari setengah sendok teh lada bubuk, 1 bungkus saset saus teriyaki, 1 sendok teh garam, 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah, kemudian 2 sendok makan margarin ya teman-teman. Di sini juga kita membutuhkan paprika hijau dan juga paprika merah. Namun jika teman-teman tidak memiliki paprika, boleh diganti dengan cabai besar ya teman-teman. Kemudian kita memakai bawang bombay 1, 2 sendok makan saus tiram dan juga 3 sendok makan kecap manis ya teman-teman. Nah, langkah pertama adalah kita akan menghaluskan bawang merah dan bawang putih ya. Untuk memudahkan pekerjaan, saya memakai alat khusus chopper ini tanpa bantuan listrik teman-teman ya. Jadi ini cara kerjanya adalah mata pisaunya kita gerak-gerakan dengan menggunakan tali. Nah, talinya itu kita tarik-tarik teman-teman seperti ini. Wow, lumayan seru juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa ya. Setelah selesai kita rapikan kembali lalu kita buka. Nah, ini Tara teman-teman. Wow, lumayan lah ini chopper alami atau konvensional. Setelah itu kita siapkan daging. Pastikan dagingnya sudah dicuci ya teman-teman. Lalu kita masukkan satu persatu bagian bumbu-bumbunya. Yang pertama adalah kita masukkan 2 sendok makan saus tiram. Setelah itu lalu kita masukkan saus teriyaki 1 bungkus ya teman-teman. Pastikan seluruh sausnya sudah masuk ke dalam daging ya teman-teman agar tidak ada yang terbuang. Lalu yang ketiga kita masukkan kecap manis ya teman-teman. Bersihkan dengan sesama bagian dari kecap manisnya ini teman-teman ya, jangan sampai ada yang terbuang. Lalu masukkan setengah sendok teh lada bubuk ya teman-teman. Garamnya kita masukkan 1 sendok teh dulu ya. Dan kemudian kita masukkan margarin 2 sendok makan. Nah, setelah margarin kita masukkan, lalu kemudian kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk margarin pun harus benar-benar bersih ya teman-teman, karena sayang kalau sampai terbuang. Kita aduk dulu pakai sendok. Kalau misalnya pakai sendok agak susah, kita bisa mengaduknya menggunakan tangan saja teman-teman agar benar-benar bumbunya itu meresap dan tercampur dengan rata. Ini kayaknya kalau pakai sendok kurang nyaman, agak kagok. Saya menggunakan langsung menggunakan tangan teman-teman. Untuk lebih bagusnya sih kita menggunakan ini ya, plastik pelindung seperti ini teman-teman, agar lebih higienis dan juga lebih nyaman di tangan kita, tidak terlalu repot dalam membersihkannya. Oke, kita aduk terus teman-teman ya, sambil kita pijat-pijat sebentar gitu ya, agar dagingnya semakin empuk dan bumbunya meresap dengan sempurna. Nah, setelah seperti ini teman-teman, langkah yang terakhir adalah kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita chopper tadi teman-teman. Penggunaan chopper ini sangat nyaman sekali teman-teman, apalagi dia non elektrik ya, jadi sangat
hemat dan juga bisa melindungi tangan kita dari bau bumbu ini. Daripada kita geprek-geprek ya, enakan pakai chopper aja. Oke, kita bersihkan pada bagian-bagian yang terselip-selip ini. Sayang kalau tidak dibersihkan ya. Oke teman-teman, setelah kita memasukkan bawang merah bawang putih ini dan kita aduk sampai rata, kemudian nanti kita simpan ya teman-teman agar bumbunya itu betul-betul meresap. Simpan kurang lebih selama setengah jam saja. Sambil menunggu bumbu daging tadi termarinasi, kita siapkan dulu bumbu-bumbu yang lain ya teman-teman. Bawang bombay tadi kita iris memanjang seperti ini ya teman-teman, agak tipis nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya teman-teman di channel Pak Wiwi Yogi. Ditunggu like, subscribe, share dan komennya ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol lonceng ya teman-teman agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Pak Wiwi Yogi. Oke, setelah selesai kita iris bawang bombay, lalu kita iris paprikanya teman-teman ya, dimulai dari paprika hijau. Nah ini dia penampakan paprika hijau ya teman-teman, barangkali teman-teman ada yang belum pernah tahu. Jadi paprika ini sejenis seperti tumbuhan cabai teman-teman. Aroma dan juga bijinya pun hampir sama seperti cabai jenis yang besar ya. Nah paprika ini kita potong menjadi 3, kemudian kita potong lagi kecil-kecil seperti ini. Kita menggunakan paprikanya setengah saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Karena ini kan fungsinya hanya sebagai penyedap atau ya bahan tambahan saja. Setelah itu kita bagi 2 paprika merahnya. Sama seperti paprika hijau, paprika merah juga kita buang batangnya. Kemudian kita bersihkan bagian dalamnya. Lalu yang pertama kita potong dulu memanjang menjadi 3 bagian dan kita potong agak kecil seperti ini. Setelah selesai memotong-motong sayuran dan bumbu-bumbu ini, lalu kita simpan ya. Kita simpan dulu untuk memasak dagingnya. Siapkan wajan, kemudian masukkan kurang lebih 5 hingga 7 sendok makan minyak goreng teman-teman. Setelah minyak goreng panas, kita masukkan irisan bawang bombay yang sudah kita persiapkan tadi. Kita tumis bawang bombay sampai dia layu dan aromanya menjadi wangi teman-teman. Sambil terus diaduk-aduk ya agar tidak gosong dan matangnya merata teman-teman. Setelah aromanya keluar dan matang merata, lalu kita masukkan daging yang sudah kita marinasi kurang lebih 30 menit tadi teman-teman. Masukkan daging sambil terus kita aduk. Nah proses ini akan sangat satisfying bagi saya teman-teman, karena dari sini kita akan secara perlahan-lahan melihat secara langsung perubahan daging dari daging yang masih sangat mentah kemudian berubah warna menjadi daging yang mulai matang, tapi belum matang sempurna ini ya teman-teman. Terus kita aduk seperti ini, nanti daging ini akan mengeluarkan air teman-teman. Jadi belum kita kasih air sama sekali ya ini. Ini sebenarnya dagingnya sudah mulai agak matang teman-teman. Nah lalu kita mulai masukkan sayurannya, yaitu paprika hijau dan paprika merah. Nah sambil terus diaduk ya teman-teman. Pokoknya aduk aja teman-teman ya, agar tidak gosong. Nah ini air dari dagingnya ini sebenarnya sudah agak banyak, tapi kita butuh sedikit air teman-teman agar dagingnya itu
tanak gitu, masak dengan tanak. Nah, kita masukkan air sekitar 200 ml saja ya. Lalu kita tutup pancinya. Salah. Ini bukan panci, ini wajan. Hehehe. Setelah sekitar 10 menit dagingnya ini sudah mulai terlihat empuk ya teman-teman. Bumbunya juga sudah meresap. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk sedikit. Dan mulai kita tes rasa teman-teman. Jika ada yang kurang ya langsung kita tambahkan saja. Ini saya merasa kurang asin, jadi saya tambahkan kaldu bubuk ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk aja terus teman-teman agar tidak gosong. Ini kita hanya menunggu satnya saja ya. Kalau sat begini kan lebih bumbunya lebih meresap gitu ya. Kalau sudah selesai lalu matikan kompor dan kita plating di piring yang kita kehendaki ya. Di belakang saya, anak-anak saya sudah mulai terdengar suaranya. Mereka tidak sabar ingin segera mencicipi masakan daging teriyaki ini teman-teman. Kita langsung plating semuanya ya teman-teman ke dalam piring saji, jangan ada yang tersisa, oke? Nah, ini dia teman-teman, daging teriyaki sudah tersaji di atas meja makan. Saatnya kita makan dan kita cicipi ya teman-teman. Untuk hidangan daging teriyaki ini saya temani dengan cah toge dan tahu teman-teman, dan juga ada kerupuknya. Mari kita cicipi. Nah, ini dia teman-teman, daging teriyaki bersama dengan cah tauge dan tahu dan juga sambal korek teman-teman. Selamat makan teman-teman. Nah, demikian itu tadi ya teman-teman vlog dari Pak Wiyogi. Semoga bermanfaat, menghibur dan menginspirasi teman-teman semuanya ya.